pupuk kandang ini tidak ada istilahnya overdosis. Ya semakin banyak ya semakin bagus. Beda dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, di sini saya akan mencoba lagi membagikan mengenai cara menanam terong. Ini jenis terong bunga panjang yang sudah lewat waktu pemindahannya, dan rencananya saya akan menanamnya di sini. Yang media tanam yang sudah kita buat di video sebelumnya. Dan ini perlakuannya kemarin saya juga tidak video karena sebelumnya saya inapkan selama 3 hari setelah penyiraman ini. Saya mengucurnya dengan PGPR, MOL dan dekomposer Bunkai. Nah oke, yang pertama kita lakukan ya harus menyiapkan media tanam dulu. Karena di sini saya cuma menanam terong ini cuma skala kecil di pekarangan ya, di pot juga. Media tanam yang kedua yaitu bibit terong itu sendiri. Cukup mudah sih untuk penanaman terong ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja menanam terong. Oh ya, ini untuk mengambil benih terong dari pembibitan, usahakan tanahnya dibasahi dulu supaya akarnya tidak putus. Ini sudah saya basahi tadi, sudah saya siram, tinggal ambil saja atau dipisahkan dari yang lain. Oke, yang ini selanjutnya itu kita pilih bibit terong yang sudah agak besar, jangan yang kecil, karena biasanya kalau yang kecil masih bisa tumbuh di pembibitan. Oke, mari kita pisahkan. Oke, ini sudah saya siapkan masing-masing satu wadah, satu bibit terong. Nah yang pertama kita buat lubang dulu. Buat lubang mungkin jangan terlalu dalam, seperti ini, kira-kira 5 cm. Terus masukkan seperti ini. Terus agak ditekan-tekan supaya ditekan ya, supaya agar bibit terong ini tidak rebah. Oke, kita lanjut ke yang kedua sama. Nah seperti ini, biasanya kalau tidak ditekan biasanya seperti ini, agak miring atau rebah, makanya harus ditekan-tekan tanah di sekitaran ini, sekitaran bibit teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa untuk media tanamnya ini, peracikan media tanamnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya apa saja bahan-bahan apa saja yang saya gunakan. Dan mungkin di lain
waktu saya membuat membuat video bagaimana perlakuan media tanam sebelum ditanami bibit, karena sebelumnya saya menginapkan media tanam ini selama tiga malam, kurang lebih 3 hari 3 malam. Oke, lanjut lagi. Masih skala kecil, tapi rencananya ini mau ditanam di pinggiran sawah juga. Oke, ini agak kecil medianya karena kantong bekas benih padi cuma ada 5, jadi cuma cukup 5 tempat, jadi keseluruhannya 6. Nah, misal kalau memang posisi benih padinya memang miring, ya teman-teman bisa melakukan ini seperti ini. Menyanggahnya seperti ini. Oke, setelah ini teman-teman bisa memberikan ini di sekeliling media tanaman teman-teman kompos, karena biasanya kalau ayam melihat sekam mentah biasanya mengacak-acak ya, jadinya ya bisa bibit terongnya bisa mati atau bibit tanaman teman-teman bisa mati. Jadi kalau teman-teman bisa mempunyai pupuk kandang yang sudah jadi, teman-teman bisa menaburkan di sekeliling bibit teman-teman, cukup seperti ini ya. Bisa juga jadi istilahnya makanan lah, bahasa umumnya seperti itu, makanan awal dari tanaman teman-teman. Oke, mengenai takaran pupuk kandang yang teman-teman berikan di atas media tanam teman-teman untuk menutupi sekam padi mentah ya, secukupnya ya. Semakin banyak semakin bagus kalau media tanam wadah tanaman teman-teman mencukupi, karena kalau pupuk kandang ini tidak ada istilahnya overdosis ya, semakin banyak ya semakin bagus. Beda dengan pupuk sintetis ya, teman-teman bisa bereksperimen begitu. Makanya ya itulah kelebihan dari pupuk kandang, pupuk organik padat ya, itu karena tidak menimbulkan overdosis, kecuali kalau pupuk kandang yang masih mentah ya, yang masih panas ya, bisa mengakibatkan tanaman teman-teman bisa mati karena akibat panas dari pupuk kandang yang belum jadi. Oh ya, teman-teman juga bisa menambahkan pelindung. Kalau misal teman-teman menanam terong di area terbuka yang terkena matahari langsung, biasanya penanaman terong itu kalau di wilayah terbuka itu seperti mungkin di kebun atau di pinggir sawah, teman-teman bisa menggunakan pelindungnya pelindung seperti pelepah pohon pisang ya. Mungkin nantilah saya videokan saat saya menanam terong di pematang sawah nantinya. Oke, mungkin cukup seperti ini.
Oke, setelah ini kita siram supaya yang pupuk kandang yang tadi kita berikan ke ini, ke sekitaran bibit terong bisa agak padat supaya tidak supaya bisa menutupi maksimal sekam padi mentah yang kita tutupi tadi, supaya tidak diacak-acak oleh ayam, karena di sini ayamnya ayam tetangga, ayam rumah ya ada. Karena kemarin kita sudah mengucur media tanamnya dengan PGPR, amol dan komposer bungkai ya, jadi kita cukup menyiramnya dengan air biasa, atau bisa juga teman-teman kalau teman-teman punya kolam ikan, kolam lele ya lebih baik lagi memakai air kolam lele untuk mengucurnya. Oke, cukup seperti ini saja, jangan terlalu basah, karena biasanya bibit atau tanaman yang baru pindah itu biasanya stres karena harus menyesuaikan dengan dengan keadaan media tanam yang baru. Secukupnya saja yang kira-kira bisa membasahi tanah atau pupuk kandang yang sudah kita berikan tadi. Oke. Hujan lagi satu hari ini, mulai dari malam sampai sekarang masih hujan. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini, cara penanaman terong bunga panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.